3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang analisis kelayakan bisnis donat untuk mata kuliah ekonomi teknik. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Perkenalkan, nama saya Alfa Dwi Liestianto dengan NIM D1C1224041. Perkenalkan, nama saya Erni Ningsia Malau dengan NIM D1C1222029. Perkenalkan, nama saya Maria Tiopani Angelia Sibuan dengan NIM D1C1222067. Perkenalkan, nama saya Zakri Amalio Akbar dengan NIM D1C1222009. Perkenalkan, nama saya Jumatul Lamar dengan NIM D1C1222073. Perkenalkan, nama saya Ahmad Apriandi Siregar dengan NIM D1C1222064. Oke, langsung saja. Untuk penjelasan yang pertama oleh Saudara Ahmad Apriandi, saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide pertama, yaitu tentang topik. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan, yang kedua diagram alir, yang ketiga analisis usaha, yang keempat investasi, yang kelima biaya operasional, yang keenam free surplus, yang ketujuh nilai sekarang bersih, yang kedelapan IRR atau BC atau BEP dan sensitivitas. Nah, selanjutnya yang pertama tentang pendahuluan. Donat adalah makanan yang dibuat dari terigu melalui proses fermentasi dengan ragi roti dan digoreng. Donat memiliki bentuk yang sangat khas dengan lubang di tengah, layaknya seperti cincin dan berbentuk bulat jika diisi sesuai bahan atau filling. Donat merupakan salah satu jenis makanan yang sangat populer di semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, dan banyak dijual di pasar dan warung-warung. Dan yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang diagram alir pembuatan donat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, penimbangan bahan. Yang ketiga, pengadukan bahan hingga kalis. Yang keempat, fermentasi awal selama 10 menit. Yang kelima, penimbangan adonan masing-masing 30 gram. Yang keenam, pengembangan singkat selama 10 menit. Yang ketujuh, pembentukan donat. Yang kedelapan, fermentasi akhir selama 60 menit. Dan yang kesembilan, penggorengan dengan suhu 160 derajat Celcius. Dan yang ke-10, penambahan topping. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan investasi analisis kelayakan usaha donat. Di mana modal tetap itu yang pertama itu ada bangunan yang 36 meter persegi. Untuk harga satuannya itu 4.611.000 dengan jumlah 166 juta. Itu berjumlah satu, yang harga satuannya itu 7.050.000. Untuk jumlahnya itu 7.050.000. Untuk kulkas itu ada satu, untuk harga satuan itu 1.900.000 dengan jumlah 1.900.000. Untuk kompor itu ada satu juga, yang harga satuannya 480, ada satu yang berjumlah harga satuannya itu 160.000. Dan untuk timbangan digital itu ada
satu yang harga satuannya itu 80.000, dan untuk wajan itu jumlahnya ada dua yang harga satuannya itu ada 63.000 sehingga jumlahnya 126.000. Dan untuk saringan stainless itu ada dua dengan harga satuannya itu ada 45.000 dengan jumlah 90.000. Untuk sutil stainless itu berjumlah dua, untuk harga satuannya itu 24.000 dan sehingga jumlahnya itu 48.000. Untuk baskom itu ada dua, untuk harga satuannya itu 23.000 dengan jumlah 46.000. Untuk spatula plastik itu banyaknya ada dua, untuk harga satuannya itu 6.000 sehingga jumlahnya yang didapat adalah 12.000. Untuk cetakan donat itu ada dua juga, untuk harga satuannya itu 10.000 sehingga didapat jumlahnya itu 20.000. Untuk peralatan pendukung itu ada meja stainless yang banyaknya cuma satu, yang harganya itu 1.385.500. Untuk kursi itu ada tiga, di mana harga satuannya itu ada 53.000 sehingga didapat jumlahnya itu sebesar 159.000. Untuk rak penyimpanan bahan itu ada satu, untuk harga satuannya itu 425.000. Untuk kuas itu ada dua dengan harga satuannya itu 4.000 sehingga didapat itu ada 8.000. Tempat sampah itu ada dua, untuk harga satuannya itu 21.000 sehingga jumlahnya itu 42.000. Untuk kipas angin itu ada satu, untuk harga satuannya itu 300.000. Untuk modal kerja itu yang pertama itu ada perizinan itu sebesar 1.600.000. Untuk total investasi itu sebesar 179.939.000. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk biaya tidak tetap, biaya tidak tetap ya, untuk biaya tidak tetap ada tepung terigu. Tepung terigu dibutuhkan 3 kilo dengan harga satuan 11.000 sehingga total jumlahnya itu ada 33.000. Untuk gula pasir yang dibutuhkan 43 gram, harga satuannya itu dijual seharga 50 gram. 50 gram itu dengan harga 15.000 sehingga total jumlahnya itu 15.000. Telur dibutuhkan 9 butir. Satu butir telur itu dengan harga 2.000 sehingga total jumlahnya 9 butir telur itu adalah 18.000. Untuk margarin dibutuhkan 300 gram. Sedangkan kalau dengan harga jual itu satuannya 100 gram itu adalah 3.000. Dikalikan dengan 3 sehingga total jumlahnya adalah 9.000. Untuk garam 15 gram yang dibutuhkan 15 gram. Harga satuannya itu 50 gram 210 rupiah. Sehingga jumlahnya itu adalah 210 rupiah. Untuk air dibutuhkan 1.350 ml. 1 liter itu harganya 316 rupiah. Kenapa dia 316 rupiah? 1 galon itu kan 19 liter. 19 liter itu dibagi dengan 1.350 sehingga didapatkan hasilnya 316. Kita ambillah kita ambillah liternya 2 liter sehingga dikali dengan 2 sehingga harganya adalah 632 rupiah. Untuk minyak goreng dibutuhkan 3 kilo. 1 kilonya itu 18.000 sehingga total jumlahnya semua adalah 54.000. Untuk bahan bakar LPG di situ dibuat dengan harga 5.900, didapat dari
Satu LPG itu harganya 35.000 dan dipakai itu selama seminggu habisnya, sehingga 35.000 dibagi 7 itu didapatkan hasilnya 5.900. Untuk vanili dibutuhkan 6 gram. Harga satuannya itu 2 gram itu 500 perak, 500 rupiah. Sehingga total jumlahnya untuk 6 gram itu 1.500 rupiah. Untuk listrik dibutuhkan 0,34 kWh didapat dari mixer. Mixer itu dibutuhkan 80 watt. 80 watt itu dibagi dengan 1.000 sehingga didapatkan hasil 0,08 kWh. Begitu juga dengan kulkas dibutuhkan 80 watt sehingga dibagi dengan 1.000 didapatkan hasil 0,08 kWh. Untuk lampu itu satu lampu dia membutuhkan 20 watt, sedangkan yang dibutuhkan itu adalah 4 lampu 20 watt dikali 4 itu berarti 80 watt. 80 watt diubah ke kWh dibagi 1.000 itu adalah 0,08 kWh. Sehingga didapatkanlah total jumlah kWh-nya 0,34 kWh. 0,34 kWh itu harga satuan listrik itu Rp1.352.000 dikalikan dia sebulan sehingga didapatkan hasilnya Rp459,68. Untuk plastik Mika dibutuhkan 210 pieces. Harga satuannya Rp130. Total jumlahnya adalah Rp13.000. Jumlah per hari itu ada Rp150.242. Jumlah per bulannya Rp3.906.292. Jumlah per tahunnya adalah Rp46.875.504. Biaya tidak tetap tahun 2, 3, dan 4 sama dengan tahun pertama. Baik, untuk biaya tetap akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk biaya tetap akan saya jelaskan. Itu yang pertama itu ada pengadonan yang banyaknya itu 1 kali 12 bulan itu yang harga satuannya itu 800 sehingga dikalikan itu mendapatkan jumlah sebesar 9.600. Begitu juga untuk penggorengan selama 12 bulan untuk harga satuannya itu 800.000 sehingga jumlah yang didapat itu 9.600. Untuk pengemasan juga begitu. Sebanyak 12 bulan untuk harga satuannya 800.000 dengan jumlah yang didapat itu 9.600. Nah, dan untuk penyusutan peralatan itu ada 2%. Dengan harga keseluruhan peralatan itu ada berjumlah 12.339.000. Nah, dan didapat dari penyusutan 2% itu sehingga jumlahnya itu Rp246.780. Untuk penyusutan gedung itu ada 3%, dengan harga keseluruhannya itu ada 166 juta, sehingga penyusutannya itu diambil 3% dan didapat hasilnya itu Rp4.979.880. Itu pemeliharaan gedung itu 2%. Untuk keseluruhan pemeliharaan gedung itu ada Rp3.236.112, sehingga didapat jumlahnya itu sebesar Rp246.780. Untuk pemeliharaan peralatan itu ada 3%, sehingga keseluruhan pemeliharaan peralatan itu berjumlah 166 juta. Dan didapat jumlahnya itu Rp4.979.880, sehingga jumlah total biaya tetapnya itu didapat berjumlah Rp38.889.320. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk biaya penerimaan tahun pertama itu donat dijual dengan banyaknya 65.520 pieces. Harga satuannya adalah 2.500 sehingga penghasilan dari
penjualannya itu adalah 163.800.000 rupiah. Di tahun kedua sama seperti di tahun pertama, hingga tahun keempat itu juga dijual dengan banyaknya 65.520 pieces dengan harga tetap 2.500, didapatkan hasilnya 163.800.000. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk cash flow. Untuk penerimaan donat itu pada tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu sama, yaitu 163.800.000 rupiah. Dan untuk pengeluaran total investasinya pada tahun pertama yaitu 179.939.000 rupiah. Untuk biaya tidak tetap pada tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu sama juga, 46.875.504.000 rupiah. Untuk biaya tetap juga sama dari tahun 1 sampai tahun ke-4 yaitu 38.889.320 rupiah. Sehingga untuk tahun pertama itu investasi ditambah biaya tetap ditambah biaya tidak tetap dan biaya tetap berjumlah 265.703.824 rupiah. Sehingga bila dikurangkan dengan penerimaan donat yang sebesar 163.800.000 rupiah itu didapatkan keuntungan pada tahun pertama itu minus, yaitu minus 101.903.824 rupiah. Sedangkan untuk tahun kedua, biaya tidak tetap ditambahkan dengan biaya tetap itu berjumlah 85.764.824 rupiah. Sehingga bila dikurangkan dengan penerimaan donat pada tahun kedua, itu didapatkan keuntungan 78.035.000 rupiah. Diulangi 78.035.176 rupiah. Itu sama dari tahun kedua sampai tahun keempat itu keuntungannya sama. Oke, untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk nilai sekarang nilai sekarang di penerimaan tahun pertama hingga tahun keempat itu adalah 163.800.000 rupiah. Di 20%, tahun pertama itu tidak dihitung karena N-nya itu termaksud 0, sehingga kita hanya menghitung di tahun kedua hingga tahun keempat. Tahun kedua itu N-nya sama dengan 1, didapat ini 136.494.540 didapatkan dari rumus P sama dengan F bagi 1 dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Jadi F-nya itu adalah 163.800 dibagi dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 1. Sehingga 163.800 itu dibagi dengan 1,6 didapatkanlah hasil 134.494.540. Begitu juga hingga tahun keempat dan hingga ini sampai 50% di tahun keempat sedikit. Begitu dengan rumus yang saya bilang tadi. Untuk di pengeluaran, tahun pertama itu didapatkan 265.703.824. Sedangkan di tahun kedua itu 85.764.824. Nah, di 20%-nya didapatkan 71.467.828. Itu dari rumus P sama dengan F dibagi
1 ditambah I pangkat N. Tahun kedua itu adalah I pertama. Tahun kedua itu N-nya sama dengan 1. Jadi F-nya itu 85.764.824 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1. Sehingga dimasukkan 85 juta dibagi 1,6 didapatkan hasil 71.467.828. Begitu juga hingga I50% di tahun keempat. Untuk keuntungan, di tahun pertama itu mengalami kerugian 101.903.824. Di tahun keduanya sudah mengalami keuntungan 78.035.176. Untuk di I20%-nya didapatkan 65.26.712 itu dari rumus P sama dengan F dibagi 1 ditambah I pangkat N. Karena seperti yang saya bilang tadi, N-nya di tahun kedua itu 1, jadinya 78.035.176 itu dibagi dengan 1 ditambah 0,2% dibagi pangkat 1. Jadi 78.035.176 dibagi 1,2 pangkat 1 sama dengan didapatkan hasilnya 65.026.712. Begitu juga seterusnya untuk I50% hingga tahun keempat. Baik, untuk nilai sekarang bersih akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk nilai sekarang bersih pada I0% itu didapatkan minus 101.903.824 rupiah itu dari keuntungan nilai sekarang. Pada tahun pertama itu terdapat kerugian. Jadi pada I0% 101.903.824 rupiah ditambahkan 78.035.000 rupiah ditambahkan lagi 78.035.176 rupiah itu didapat dari keuntungan pada tahun kedua dan ketiga, sehingga pada I0% itu didapatkan jumlah 130.201.704 rupiah. Untuk I20% itu minus 101.903.824 rupiah ditambahkan dengan keuntungan pada 20% pada tahun kedua dan ditambahkan keuntungan pada 20% tahun ketiga dan keempat, sehingga didapatkan hasil 62.469.470 rupiah. Untuk di I30% minus 101.903.824 rupiah ditambahkan 60.024.657 rupiah ditambahkan dengan 46.173.413 rupiah ditambahkan dengan 35.521.612 rupiah, sehingga didapatkan hasil 39.815.858 rupiah. Oke, untuk I40% sampai 60% itu caranya sama dengan yang I0%, I20%, dan I30%. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan laju pengendalian dalam atau ARR. Yaitu kita harus mengetahui NPV 1
dan NPV 2, di mana mencari IRR itu adalah I1 ditambah NPV 1 per NPV 1 dikurang NPV 2 dikali I2 dikurang I1. NPV 1 itu diperoleh dari nilai positif terkecil, yaitu dari perhitungan yang kami dapatkan, yaitu I sama dengan 55%, yang mana terdapat keuntungan di tahun pertama ada kerugian, yaitu 101.903.824.000 ditambah dari 50.345.275 ditambah 32.480.822 ditambah 20.955.369, maka didapatkan NPV 1 sebesar 1.877.642.000. Dan NPV 2 itu diperoleh dari nilai minus yang kami dapat, yaitu di I sama dengan 60%, yaitu kerugiannya 101.903.824.000 ditambah 48.771.985.000 ditambah 30.482.490.000 ditambah 19.051.557, maka diperoleh minus di I sama dengan 60%, 3.597.792.000. Dimasukkan ke dalam rumus, yaitu IRR sama dengan I1, I1-nya itu yaitu 55%, ditambah NPV 1 itu yaitu 1.877.642.000 per NPV 1 yaitu 1.877.642.000 dikurang NPV 2 yaitu minus 3.597.792.000 dikali I2 yaitu 60. I2 itu di 60%, makanya tertulis di situ 60% dikurang I1-nya yaitu terdapat di 55%. Maka diperoleh 55 ditambah 1.877.642.000 per 5.435.434.000 dikali 5. Maka diperoleh hasilnya 55 ditambah 0,34, maka IRR yang kami peroleh adalah 55,34%. Untuk slide selanjutnya yaitu nisbah B per C. Di I sama dengan 0%, B itu adalah penerimaan di 0%, penerimaan di tahun pertama yaitu 163.800.000 rupiah ditambah 163.800.000 rupiah di tahun kedua ditambah 163.800 juta di tahun ketiga ditambah 163.800.000 rupiah di tahun keempat, maka diperoleh B-nya itu 655.200.000 rupiah dan C itu adalah pengeluaran, yang mana pengeluaran di tahun pertama bisa dilihat di tabel, diperoleh di tahun pertama 265.703.824.000 ditambah di tahun kedua 85.764.824.000 ditambah 85.764.000
rupiah, ditambah di tahun keempat 85.764.824 rupiah, maka dihasilkan C sama dengan 522.998.296 rupiah. Maka dihasilkan di I sama dengan 0%, B per C-nya yaitu B dibagi dengan C, maka didapatkan 1,25. Dengan I sama dengan 20%, B diperoleh dari penerimaan tahun pertama, yaitu sama 163.800.000 ditambah 136.494.540 rupiah, ditambah yang tahun ketiga 113.742.720 rupiah, ditambah yang tahun keempat 94.791.060 rupiah, maka diperoleh B-nya sama dengan 508.828.320 rupiah. Nah, untuk C-nya sama dengan pengeluaran di tahun pertama yaitu 265.703.824 rupiah ditambah 71.467.828 ditambah 59.555.093 rupiah ditambah 49.632.104 rupiah, maka diperoleh 446.358.849 rupiah. Maka diperoleh B per C sama dengan B, hasil dari B dibagi dengan C sama dengan 1,14. Begitu dengan I sama dengan 30% dan I sama dengan 40% sampai I sama dengan 60%. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk BEP penerimaan, yaitu rumusnya biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya tidak tetap dibagi biaya penerimaan, yaitu biaya tetap 38.889.320 rupiah dibagi 1 dikurang 46.875.504 rupiah dibagi dengan 163.896.000 rupiah, yang dimana hasilnya 54.482.096 rupiah. Untuk BEP produksi, BEP penerimaan dibagi harga, yang dimana BEP penerimaannya 54.482.096 rupiah dibagi 2.500, yaitu 21.793 kilogram. Untuk BEP harga, biaya total dibagi produksi 85, biaya totalnya 85.764.824 rupiah dibagi 65.520, yang hasilnya 1.308.987 rupiah. Untuk analisis sensitivitas, yaitu penerimaan minimum dibagi penerimaan direncanakan dikali 100%, yang dimana penerimaan minimumnya 54.482.096 rupiah dibagi penerimaan direncanakan yaitu 163.800.000 rupiah dikali 100%, yaitu 33,26%. Usaha ini memiliki toleransi penurunan penerimaan produksi sampai
33,26% dari yang direncanakan produksi. Untuk produksi, toleransi produksi minimum dibagi produksi direncanakan dikali 100%, yaitu untuk produksi minimumnya 21.793 dibagi 163.800.000 rupiah dikali 100%, yang dimana hasilnya yaitu 0,013%. Untuk harga, yaitu harga minimum dibagi dengan harga direncanakan dikali 100%. Untuk harga minimumnya yaitu Rp1.003.987 dibagi 2.500 dikali 100%. Yang dimana usaha ini memiliki toleransi penurunan harga sampai 52,36% dari yang direncanakan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih kepada yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.